البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azdani wa azzakumullah wa barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Isriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Astabahullah, hadis yang kemarin kita baca setorkan terlebih dahulu seperti biasanya. Hadis yang pendek, mudah dihafal, namun berisikan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu nanti di hari kiamat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi atau keadaan wajah putih, terang benderang, bersih, bercahaya. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena bekas-bekas wudu. Masya Allah, itu keutamaan yang sangat luar biasa yang diberikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tafadhal barakallahu fiik. Antum menghafal antum? Tafadhal. Naam, min athal wudu. Naam, ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ya. Karena rawahu Syaikhan itu rawahu Bukhari Muslim, teman kalau muttafaqun alaih itu lebih kuat lagi. Ya sama sih, teman. Muttafaqun alaih itu benar-benar sepakat dua-duanya. Naam. Ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Antum hafal antum? Tafadhal. Sami'tun nabiyya. Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul sallallahu apa? Ghurran muhajjalin. Naam, ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal.
Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Antum hafal? Tafadhal. Ayo. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Ayo. Tafadhal, antum hafal? Tafadhal. Min ummati. Ayo, naam. Inna. Ayo, naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah, perhatikan baik-baik hadisnya. Panjang tapi mudah dihafal insyaallah, barakallahu fiik. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, atau sebelumnya tafadhal, barakallahu fiik. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Beliau namanya siapa? Sudah kita ingatkan berkali-kali, upayakan sudah di luar kepala. Nah, ini termasuk
Nah, barakallahu fikum, faedah yang penting juga mengenal sebagian nama-nama para sahabat. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, siapa namanya? Nah, barakallahu fik, antum al-akh. Ayo. Antum? Siapa namanya? Abu Sa'id Al-Khudri, siapa namanya? Umar? Siapa namanya? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Yang yakin, jangan ragu. Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau termasuk dari kalangan penghafal hadis yang paling banyak atau tidak? Bang? Abu Sa'id Al-Khudri termasuk sahabat yang paling banyak hafalannya terhadap hadis atau tidak? Termasuk enggak dia? Enggak tahu atau enggak termasuk? Enggak termasuk? Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau antum hafal pantunnya, insyaallah bisa jawab. Hafal pantunnya? Coba bismillah. Berarti termasuk enggak? Termasuk. Paham ya? Kal Khudrinyi, ya itu maksudnya. Ya kan? Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanya li Ibnu Umar wa Anas wa Habru kal Khudrinyi. Ini kal Khudrinyi ini maksudnya Abu Sa'id Al-Khudri. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Naam. Wa Jabirun wa zaudatun nabiyyi. Jadi kal Khudrinyi itu Abu Sa'id Al-Khudri. Namanya siapa tadi? Abu Sa'id Al-Khudri, barakallahu fiik. Namanya siapa tadi? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jangan sampai terlupakan ya. Kita lihat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, perhatikan hadisnya ya, simak ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaji'u Nuhun wa ummatuhu fayaqulu Allah Ta'ala, hal balagta? Bahwasanya Nuh dan umatnya datang, maksudnya ini di hari kiamat kelak ya. Jadi Nuh dan umatnya datang dalam keadaan Allah Ta'ala mengatakan, hal balagta, apa kamu sudah menyampaikan risalah? Fayaqul na'am ay Rabb, iya wahai Rabbku. Ay di sini adalah harfun nida. Huruf nida itu tidak selamanya pakai ya, tapi ay juga bisa. Ay fulan, maknanya iya fulan. Ay Muhammad, ya Muhammad. Paham ya? Jadi harfun nida, huruf nida itu banyak sekali, di antaranya ay ini. Jadi ay di sini artinya bukan apa yang dimaksud, bukannya, tapi ay ini adalah iya, harfun nida dia. Jadi ay Rabbi, ay ya Rabbi. Paham ya? Fayaqul na'am ay Rabbi. Kemudian Nuh mengatakan, iya wahai Rabbku. Fayaqulu li ummatihi. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada umatnya, hal balaghakum? Apakah Nuh alaihissalam telah menyampaikan kepada kalian? Fayaqulun la mada'ana min nabiyyin. Nih, dusta, mereka bohong. Paham ya? Jadi mereka bohong. Nabi Nuh alaihissalam, na barakallahu fikum, dan umatnya didatangkan nanti hari kiamat. Allah Ta'ala bertanya dulu kepada Nabi Nuh, apakah kamu sudah menyampaikan risalah? Na barakallahu fikum, nah menyampaikan apa? Menyampaikan risalah, kemudian mengatakan na'am ay Rabb, iya wahai Rabbku. Paham ya? Kemudian setelah itu ditanya, pertanyaan yang berikutnya ditanya bukan Nuh alaihissalam tapi umatnya. Nah, hal balaghakum? Apakah Nuh telah menyampaikan kepada kalian? Fayaqulun, mereka mengatakan la maja'ana min nabiyyin. Tidak ada nabi pun yang datang kepada kami. Bayangkan, bohong. Siapa yang jadi saksi nanti? Yang menjadi saksi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk dalam kategori apa? Kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi saksi untuk umat-umat sebelumnya. Masya Allah. Datang belakangan tapi menjadi saksi untuk umat-umat sebelumnya. Kan bohong ternyata. Umat Nabi Nuh bohong kan? Nabi Nuh mengatakan iya wahai Rabbku.
Kami telah menyampaikan risalah. Umat tanya, kata umatnya apa? Tidak katanya, enggak ada nabi yang datang kepada kami katanya. Bohong. Fayaqulun li Nuh, kemudian Allah Taala mengatakan kepada Nabi Nuh, "Man yashhadu laka?" Siapa yang akan menjadi saksi untukmu? Fayaqul, kemudian Nuh alaihi salam mengatakan, "Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu." Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya. Bayangkan, datang akhir tapi ternyata keutamanya luar biasa. Makanya hadis yang sahih yang sering antum dengar itu apa? Nahnul akhiruna al-awwaluna wa fi riwayah as-sabiquna yaumil qiyamah. Kita ini orang belakangan tapi di hari kiamat yang nomor satu di depan. Yang paling depan. Buktinya apa? Ketika masuk surga barakallahu fiik, Rasulullah SAW memegang kunci surga. Begitu dibuka dari kalangan nabi dan rasul, yang masuk nabi kita siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu baru umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Naam. Kita lihat di sini. Allah Taala mengatakan kepada Nabi Nuh, "Man yashhadu laka?" Siapa yang akan menjadi saksi untukmu? Fayaqul, kemudian Nuh alaihi salam mengatakan, "Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wa ummatuhu." Yang akan menjadi saksi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Fa nashhadu annahu qad ballagha. Maka kami pun bersaksi, kata Rasulullah SAW, bahwasannya Nuh alaihissalam sungguh telah menyampaikan. Bayangkan, umatnya mau bohong umatnya. Ternyata yang jadi saksi apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kami pun bersaksi bahwasannya Nuh alaihissalam telah menyampaikan risalah. Wa huwa qauluhu jalla dzikruhu, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Masyaallah. Apa artinya? Dan seperti itulah kami jadikan kalian umat pertengahan. Wasatan itu adlan khiyara. Adlan khiyara. Umat pertengahan pilihan. Bayangkan. Umat pilihan, umat Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Nam sebaik-baik umat. Jadi makna wasatan ay adlan khiyara. Adlan khiyara. Umat pilihan, umat pertengahan. La ifrat wala tafrid, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan suatu perkara dalam semua aspek, dalam semua perkara, dalam menjarah, dalam ta'dil, dalam mengkritik, dalam membicarakan hizbiyahnya orang-orang hizbiyin, dalam bantah al-bid'ah wad-dhalal. Ahlus sunnah la ifrat wala tafrid. Tidak ghulu, ekstrim berlebihan, tidak pula meremehkan suatu perkara, tapi di tengah-tengah. Paham ya? Nah, dijarah, dikritik kalau memang berhak dan layak untuk dikritik, dan ditakdil, dikasih rekomendasi kalau layak mendapatkan rekomendasi. Semuanya apa? Nah, pertengahan. Ahlus sunnati wal jamaah. Na'am barakallahu fiik. Kita lihat syahidnya, syahidnya di sini, inti daripada pendalilannya, litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi untuk manusia. Saksi terhadap manusia. Siapa manusia ini? Umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Muhammad SAW menjadi saksi. Buktinya ketika umat Nabi Nuh ditanya, apakah Nabi Nuh telah menyampaikan risalah kepadamu? Kata mereka, tidak ada, nggak ada nabi yang datang kepada kami katanya. Bohong kan? Bohong. Akhirnya Allah Ta'ala nanya, siapa yang akan menjadi saksi untukmu? Kata Nabi Nuh alaihissalam, Muhammad dan umatnya. Masya Allah, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal wasatu al-adlu, rawal Bukhari. Makna al-wasat adalah al-adl. Para ulama mufassirun juga menjelaskan apa? Nam wasatun ay adlan khiyara. Di samping adil, pertengahan, la ifrat wala tafrid, tidak berlebihan, tidak ekstrim, tidak pula meremehkan atau menyepelekan suatu perkara, khiyara, pilihan. Paham ya? Umat Nabi Muhammad umat pilihan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umat pilihan. Tapi dengan catatan yang bagaimana? Dipilih sebagai umat yang terbaik. Tapi dikatakan terbaik kalau terpenuhi padanya berapa? 3 poin. Paham ya? Sebutkan dalam ayat nanti, barakallahu fikum, 3 ciri-ciri kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Paham ya ini? Nah, 3 kriteria ini diantaranya yang paling nampak dan jelas. Kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia agar apa? Ta'murunil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Agar kalian memerintahkan pada perkara yang ma'ruf yang baik dan melarang dari perkara yang munkar dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 ciri, 3 kriteria. Pertama apa tadi? Al-amru bil ma'ruf, merintahkan pada perkara yang baik. Kedua apa? An-nahyu 'anil munkar, melarang dari kemungkaran. Ketiga apa? Al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri umat terbaik. Itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak ada 3 ini, berarti kebaikannya tercabut. Faham ya? Naam, adlan khiyara, umat pertengahan pilihan. Masya Allah. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Ternyata umat Nabi Nuh alaihissalam berupaya untuk bohong di sini. Sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala mau bohong. Akhirnya Allah taala tanya kepada Nabi Nuh, siapa yang akan menjadi saksi untukmu? Apa jawaban Nabi Nuh alaihissalam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Masya Allah. Umat pilihan, umat pertengahan, umat yang tidak ghulu. Paham ya? Karena ghulu, sifat ghulu ekstrim, berlebihan dalam semua perkara, baik dalam ibadah, dalam menjarah, dalam barakallahu fikum mengkritik ahli bid'ah wad dhalal, itu kita enggak boleh ghulu juga. Enggak boleh ekstrim, enggak boleh mendolimi mereka. Kita cukup membicarakan hizbiyahnya orang hizbiyin sesuai dengan apa? Keadaan realita yang ada. Tidak boleh kita mendolimi fisik atau postur tubuhnya atau yang semisalnya. Faham ya? Barakallahu fik. Sehingga apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang berlebihan. Celakalah orang-orang yang berlebihan. Celakalah orang-orang yang berlebihan. Ekstrim ghulu haram. Paham ya? Iyyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dengan sifat ghulu ekstrim, berlebihan. Karena sifat ghulu adalah sifat yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat bawahnya itu. Perhatikan baik-baik. Qala syarihu asbahullah, perhatikan. Naam, litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi untuk manusia. Apa maknanya? Perhatikan kitabnya itu. Ala man qablakum, ini penting ini. Ala man qablakum, saksi untuk orang-orang sebelum kalian. Minal kuffar, dari kalangan orang-orang kafir. Anna rusulahum balagathum. Masya Allah. Bahwasanya rasul-rasul mereka telah menyampaikan risalah kepada mereka. Sehingga ketika mereka bohong pun ketahuan. Karena Nabi Muhammad SAW dan umatnya menjadi apa? Saksi. Perhatikan. Nabi Muhammad SAW dan umatnya menjadi apa? Saksi. Walaupun mereka bohong ketahuan. Memang Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah selama 950 tahun, yang ikut sedikit. Banyak orang yang bermaksiat, tidak mau ikut ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya sendiri, putranya saja itu dinasihati ngayal dia. Padahal udah detik-detik akhir daripada apa? Ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akan datang air bah. Bukan sembarangan ini. Semacam banjir bandang itu ya. Banjir yang besar sekali ini mendadak. Paham ya? Dinasihati, anaknya dibilangin sama bapaknya, "Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai putraku, sini. Naik perahu sama bapak sini. Diajak sama bapaknya. Diajak naik kapal, naik perahu. Anaknya enggak mau. Nasihatnya bagus sekali, "Wahai anakku, wahai putraku, irkab ma'ana." Naiklah bersama kami. Wa la takum ma'al kafirin. Kamu jangan duduk-duduk bersama orang kafir. Apa jawaban anaknya? Apa jawabannya anaknya? Qala sa'awi ila jabalin yaqsimuni minal ma'. Paham ya? Aku akan naik ke gunung itu katanya. Yang bisa melindungi aku dari air bah katanya. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Bapaknya mengatakan tidak ada pada hari ini yang selamat dari apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini kecuali orang yang Allah taala rahmati. Allah sayang. Akhirnya benar. Fahala bainahumal mauj fakana
minal mughraqin. Ternyata langsung datang air bah, terhalang-halangi antara bapak dan anaknya, gelombang yang sangat besar. Anak yang termasuk orang-orang yang hanyut tenggelam. Ngayal anak nasihat bapaknya sendiri. Ya enggak? Jadi hidayah di tangan siapa? Hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah antum ketika dinasihati langsung barakallahu fikum melawan orang yang antum nasihati dengan ucapan bapakmu, anakmu, ibumu belum ngaji kok, itu enggak benar. Paham ya? Barakallahu fikum, itu enggak benar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau dia mengaku dirinya ahlu sunnah, dia sendiri inilah yang berhak untuk dan membenahinya. Nah, dia yang berhak untuk membenahinya. Jangan malah dia larinya ke orang lain. Faham maksudnya? Larinya ke orang lain. Bapakmu aja belum ngaji kok, anakmu aja masih preman kok, itu enggak benar. Nabi Nuh alaihissalam di atas al-haq enggak? Di atas al-haq, anaknya tidak mau ngaji. Anaknya enggak mau terima dengan ajaran Nabi Nuh. Apakah dikatakan anaknya aja enggak ikut dakwahnya? Akhirnya ngajak pembawa kebenaran enggak benar. Kalau gitu semuanya kena nanti. Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya kafir enggak? Bapaknya kafir, tapi enggak bisa kita katakan bapak Nabi Ibrahim itu kafir kok. Enggak bisa. Itu bukan alasan. Biasanya kalau orang ngayalan gitu, dinasihati al-haq, ini kebenarannya aku, antum itu abi antum aja masih awam kok. Nah, ini termasuk penyakit seperti ini. Jadi kalau antum dinasihati, kembali ke antum, ya antum itu yang harus membenahi. Jangan larinya kemana-mana. Abi antum aja masih awam, masih ngerokok kok, nasihati anak. Kok larinya ke abi itu loh. Larinya ke per individu ya dinasihati untuk membenahi. Kalau kita larinya ke orang lain, nggak akan selesai. Jadi kalau antum atau kita dapat nasihat, langsung kita langsung membenahinya. Jangan larinya ke orang lain. Si fulan aja nggak ngamalkan kok, si fulan aja nggak, antumnya itu yang ngamalkan. Dituntut untuk apa? Mengamalkan tadi itu. Naam. Ikhwani fid din azza nazakumullah barakallahu fikum. Jadi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya kafir. Nabi Nuh alaihissalam anaknya kafir. Istrinya pun enggak mau ikut dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan istri. Bisa dikatakan istri kan paling dekat dengan suami. Iya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Jadi perlu diperhatikan hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat sekecil apapun kalau itu kebenaran harus terima. Jangan pernah untuk meremehkan pembawa nasihat. Nah, menyepelekan pembawa nasihat akhirnya apa? Dengan alasan untuk menolak nasihat tersebut. Allahul musta'an. Hadisnya yang kita baca ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya nanti dari kiamat akan didatangkan Nuh dan umatnya, bukan berarti beliau alaihi wassalam saja, bukan. Bahkan masing-masing nabi. Karena masing-masing nabi ada umatnya kan? Didatangkan semuanya. Nah, yang menjadi saksi siapa tadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga siapa? Dan juga umatnya. Nah, ini termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Naam. Kemudian berikutnya dalam hadis ini juga ucapan fayaqulun la ma ja'ana min nabiyyin. Ucapan umat Nabi Nuh alaihi salam ketika mengatakan tidak datang kepada kami nabi, satupun nabi. Tidak ada satupun dari kalangan nabi datang kepada kami. Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya bohong mereka. Karena ternyata apa? Saksinya Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Bahwasanya benar-benar sudah disampaikan, cuma mereka yang ngayal. Mereka yang menolak apa? Yang menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Padahal bukan waktu yang pendek. Berapa tahun tadi? 950 tahun. 1000 tahun kurang 50, bayangkan. Nah, luar biasa panjangnya usia Nabi Nuh alaihissalam. Adapun usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya termasuk dalam kriteria usia yang pendek. Paham ya? Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umat yang bagaimana? Yang usianya itu pendek-pendek usianya. Paling-paling 80. Paham ya? Itu pun kalau lebih dari 70. Ada yang 100 pun jarang sekali sudah. Walaupun ada lebih jarang sekali. Karena Nabi kita Muhammad alaihi wasallam beliau mengatakan apa? A'maru ummati ma baina apa? 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik.
a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Apa artinya? Usia umatku berkisar antara 60 sampai 70. 60 sampai 70. Dan sedikit sekali yang lebih dari 70. Bayangkan. Antum lihat, anak kecil usianya 15 tahun dah meninggal dunia. Ada anak muda baru usianya 10 tahun atau 14 tahun lah taruhlah meninggal dunia. Paham ya? Ada juga orang yang tua sampai 100 tahun. Anak pernah jumpai itu ya, 100 tahun dia. Kalau tidak salah waktu tak tanya itu, berapa usianya, Mbah? 103 tahun. Jadi dia pernah mengikuti perjuangan perang katanya melawan tentara-tentara asing yang mau menjajah Indonesia waktu itu. Anak tanya langsung ketemu orangnya mau cukur rambut dia. Senyum-senyum itu udah tua gitu kan. Dari mana, Mbah? Dari sebelah sini. Usianya berapa, Mbah? 103 tahun. Masya Allah. Dia tua tapi beliau masih kelihatan sehat itu. Nah, usianya sekitar 103. Menunjukkan bahwasanya ada yang usia panjang itu ada. Cuma sedikit. Yang paling banyak ya 60 70. Nah, itu. Paham ya? Nah, lihat sekarang usia kita berapa sudah? Usia antum sudah berapa coba? Nah, ya mungkin ada yang 20, ada yang 19, ada yang 30. Berarti menunjukkan sudah dekat. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, harus semangat dalam mempelajari ilmu agama ini sebagai bekal kelak dan juga agar tetap istiqamah hingga akhir hayat kita, hingga ajal menjemput kita semuanya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Kemudian berikutnya dalam hadis yang mulia ini Nabi kita Muhammad SAW membacakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Di dalam ayat yang mulia ini terkandung tazkiyah. Paham ya? Rekomendasi, pujian terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam umat pertengahan. Paham ya? Apa makna umat pertengahan itu? Nah, barakallahu fiik, umat yang berada di atas keadilan. La ifrat wala tafrit. Ifrat itu berlebihan, tafrit itu meremehkan atau menyepelekan suatu perkara. Istilahnya dalam bahasa Arab ifrat wala tafrit. Ifrat, tafrit. Ifrat berlebihan, hulu, ekstrim, tafrit meremehkan. Paham ya? Tapi pertengahan. Pertengahan dalam keadaan bagaimana? Kalaupun mengkritik kelompok sesat sesuai dengan apa? Realita dan kenyataannya. Enggak pakai bohong-bohongan. Enggak perlu pakai caci maki. Mencaci maki mau dibilang jangkrik, mau dibilang barakallahu fikum, macam-macam. Cacian makian dihindari kalau dalam masalah apa? Jarh ta'dil. Barakallahu fiik. Karena apa? Karena kadang kalau cacian makian itu larinya kemana? Larinya nanti sudah permusuhan yang sifatnya apa? Tidak jelas. Tapi inti permasalahan saja. Dia pemikiran sesat, saya jelaskan. Pemikiran sesat seperti ini, pemikiran khawarij, pemberontakan, kudeta misalnya, jelaskan. Paham ya? Karena yang diharapkan umat mengetahui apa? Keadaan tersebut. Barakallahu fiikum, mengetahui keadaan tersebut. Paham ya? Seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kemudian juga umat pertengahan di antara kelompok-kelompok sesat yang ada. Antum lihat dalam masalah iman, pelaku dosa besar kafir atau tidak? Barakallahu fiik, perhatikan baik-baik. Pelaku dosa besar menurut orang-orang khawarij kafir. Pelaku dosa besar menurut orang-orang khawarij kafir. Tidak beriman lagi. Menurut orang-orang Mu'tazilah bagaimana? Tidak mukmin, enggak kafir katanya. Tapi di antara dua tempat, manzilah baina manzilatain, ahlus sunnah pertengahan. Pertengahan bagaimana? Pelaku dosa besar sahibul kabirah tetap mukmin tapi berkurang keimanannya. Ingat bedanya. Jadi menempuh jalan pertengahan. Mukmin enggak? Mukmin. Tapi berkurang keimanannya dengan kemaksiatan tadi itu. Faham soalnya? Orang-orang khawarij dan Mu'tazilah di akhirat sepakat pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Allahul musta'an. Kata orang-orang khawarij dan orang-orang Mu'tazilah, pelaku dosa besar sahibul kabirah di neraka bagaimana? Kekal. Kok bisa ya? Kok bisa meyakini kekal? Kenapa ya?
Karena mereka berkeyakinan bahwasanya apa? Pelaku dosa besar itu tidak akan mendapatkan syafaat. Tidak akan mendapatkan apa? Syafaat. Padahal pendapat yang sahih di sana nanti ada syafaat untuk ahli kabair. Syafaat untuk pelaku dosa besar. Kalau dapat syafaat ya langsung mentas dari api neraka masuk ke surga. Nah, orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah mengatakan enggak ada syafaat. Berarti bagaimana? Pelaku dosa besar di akhirat kekal dalam api neraka. Allahul musta'an. Ahlus sunnah bagaimana ahlus sunnah? Tempuh jalan pertengahan. Pertengahan bagaimana pertengahannya? Ahlus sunnah mengatakan sahibul kabirah tahta masyiatillah. Dihafalkan, diingat-ingat ini ya. Pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah Taala menghendaki untuk mengadab, akan diadab sesuai dengan kadar dosanya. Ujung-ujungnya dimasukkan dalam surga. Dan jika Allah Taala menghendaki untuk memaafkan di awal permulaan, dimaafkan langsung masuk ke surga. Pertengahan enggak? Pertengahan. Tidak seperti orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. Orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij ekstrim, ghulu dalam hal apa? Dalam hal memvonis pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Ada kelompok satu lagi, enggak beres kelompok ini yang satunya ini. Katanya apa? Pelaku dosa besar wajib masuk surga. Masya Allah, luar biasa ini. Kelompok apa? Siapa yang tahu? Ada kelompok yang nyeleneh bertentangan dengan kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah dan Khawarij ekstrim, ghulu, berlebihan dalam meniadakan keimanan dan dalam menghukumi apa? Masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Itu Khawarij dan Mu'tazilah. Ada kelompok yang mengatakan pelaku dosa besar imannya sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail katanya. Sehingga kalau imannya sempurna mana tempatnya? Surga atau neraka kalau imannya sempurna? Ya surga, wajib kata mereka. Nah, kelompok apa ini? Ayo, pertanyaannya untuk yang antum dulu, antum. Kelompok apa ini Abu Mu'adz? Jamiah? Nah, belum. Kelompok apa ini Harun? Murji'ah. Murji'ah. Karena Murji'ah berkeyakinan apa? Murji'ah berkeyakinan bahwasanya barakallahu fikum, seseorang beriman itu enggak perlu amalan gitu loh. Jadi walaupun dia taruhlah mau minum minuman keras, berjudi, mabu-mabuan, berzina, imannya sempurna. Seperti imannya Jibril dan Mikail kata mereka. Lah kalau imannya sempurna di mana tempatnya? Surga. Ekstrim. Orang-orang Murji'ah juga ekstrim di dalam menetapkan keimanan. Sampai pelaku dosa besar pun dikatakan imannya sempurna. Allah musta'an. Walaupun di sana masih ada rincian lagi. Murji'ah terbagi menjadi 3. Murji'atul fuqaha, Murji'atul Jahmiyah, Murji'atul Karamiyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Jahmiyah tadi masuk juga Jahmiyah. Cuman yang dikenal itu Murji'ah. Paham ya? Nah, 3 ini Murji'ah Jahmiyah, Murji'ah Karamiyah, Murji'ah barakallahu fikum fuqaha ini 3-tiganya mengatakan amalan tidak masuk dalam definisi iman. Orang beriman enggak perlu amalan. Yang penting kan hatinya, Mas. Sering antum dengar itu ucapan orang awam itu, nasihatin ngayal, nolak bangkang, ujung-ujungnya bilang kotor-kotor seperti ini, yang penting kan hatinya, Mas. Anak ini mabu-mabuan seperti ini, mendem seperti ini, yang penting kan hatinya. Nah, kita katakan keliru. Kalau hatinya bagus, itu nanti apa? Akan nampak pada perilaku. Paham ya? Berarti kalau perilakunya jelek, hatinya pun juga tidak baik. Paham ya? Hati yang bagus, hati yang baik itu nanti akan apa? Akan nampak pada perilaku dan perbuatannya. Perbuatan tersebut mencerminkan isi hati atau keadaan hati orang tersebut. Jadi nggak bisa mereka mengatakan yang penting kan hatinya, Mas. Memang penting, tapi amalan nomor 1. Paham ya? Lah kalau cuma yakin dengan hati, amalan nggak diamalkan, nggak bisa. Ingat-ingat ya. Jadi ada berapa kelompok tadi yang ekstrim dalam meniadakan keimanan? Mu'tazilah, Khawarij. Yang ekstrim dalam menetapkan keimanan, Murji'ah. Yang pertengahan siapa? Ahlus sunnati wal jamaah, al-firqatu an-najiyah, at-taifatu
al-mansuratu ahlus sunnati wal jamaah. Paham? Pelaku dosa besar tetap dia beriman, cuman berkurang keimanannya. Pelaku dosa besar di akhirat di bawah kehendak Allah Ta'ala. Jika menghendaki mengampuni, akan diampuni awal permulaan, langsung masuk surga. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki untuk mengadab, akan diadab sesuai dengan kadar dosanya. Ujung-ujungnya dimasukkan ke mana? Surga juga. Masya Allah. Naam. Pertanyaannya, kelompok Mu'tazilah ini siapa pemimpinnya, antum? Siapa pemimpin Naam Khawarij ini? Khawarij dulu. Lupa antum? Siapa pemimpin Khawarij? Antum? Syamlan siapa? Kalau ngomong jelas, kalau nggak ngomong jelas nanti keliru. Syamlan gimana? Pemimpin Khawarij siapa namanya? Wasil bin Atha. Oh, jangan terbolak-balik. Sudah tak jelaskan, jangan sampai terbolak-balik. Khawarij ada, Mu'tazilah ada, masing-masing kelompok itu ada pentolannya, ada pemimpinnya. Khawarij ada, Mu'tazilah ada, Jahmiyah juga ada. Paham ya? Nah, Qadariyah juga ada. Khawarij dulu. Siapa antum? Pemimpin Khawarij siapa? Wasil bin Atha itu orang lain. Kita nggak boleh mendolimi orang lain. Paham ya? Jadi kalau kita pun mengkritik, silahkan mengkritik, tapi sesuai dengan realita gitu loh. Jangan menisbahkan yang keliru penisbahannya. Wasil bin Atha itu pemimpin kelompok lain. Naam. Antum ingat Umar? Dzul Khuwaisirah, tambah dikit lagi, karena ada dua. Apa? Dzul Khuwaisirah apa? Taufik? Dzul Khuwaisirah apa? Aba Mu'ad? Labas. Dzul Khuwaisirah apa? Harun? Ada tambahan dikit, penting tambahannya karena ada dua. Yang ma'ruf ada dua nanti. Dzul Khuwaisirah siapa al-akh? Antum al-akh? Alhamdulillah. Apa? Dzul Khuwaisirah siapa? Siapa? Ada penting nih, yang tambahannya penting nih. Dzul Khuwaisirah siapa? Barakallahu fiik. Hasan At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Karena ada Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Paham ya? Dzul Khuwaisirah Al-Yamani ini dinukilkan dia adalah badui yang kencing di masjid itu. Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Sebagian mereka menjelaskan bahwasanya seorang badui yang kencing dalam masjid itu namanya Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Adapun pemimpin Khawarij Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Namanya siapa namanya kemarin? Siapa? Siapa namanya kemarin? Khusus. Siapa namanya? Khurqus. Nah, itu sebutan Khurqus namanya. Tapi ya yang ma'ruf sebutan Dzul Khuwaisirah tadi itu. Ada yang mengatakan Khurqus. Paham ya? Tapi yang ma'rufnya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Pemimpin Mu'tazilah siapa? Nah, sebelum ditutup diulang-ulang enggak masalah biar tambah melekat. Pemimpin Mu'tazilah siapa? Antum. Antum akh. Antum. Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Pandai bicara, pandai pidato, pandai ngomong, enggak usah nanya kalau bahasanya tinggi, balaghahnya tinggi kalau ngomong. Cuman satu catatnya, enggak bisa mengucapkan huruf apa? R. Apa? Ra, bukan R. Ra, paham ya? Suatu ketika disuruh seorang amir atau pemimpin disuruh mengucapkan apa? Burun. Burun ada ra-nya enggak, Bang? Enggak mau dia. Burun enggak mau karena ada ra-nya. Dia pengennya bagaimana caranya mengeluarkan apa? Makna yang sama dengan burun tanpa mengeluarkan huruf ra.
Akhirnya apa? Kata dia ngucapan apa akhirnya? Burun. Akhirnya dia ganti apa? Ingat enggak? Abdurrahman? Qamhun. Burun, qamhun. Burun, qamhun. Burun semacam gandum, qamhun juga gandum. Qamhun, qamhun. Qaf mim ha. Burun ada ra-nya. Dia lari dari ra menuju qamhun biar selamat. Paham belum? Liciknya di situ. Namanya siapa tadi? Wasil bin Atha Al-Ghazzal. Pemimpin Jahmiyah. Antum. Jahm Safwan mengambil ilmunya dari Al-Ja'd bin Dirham. Al-Ja'd bin Dirham mengambil ilmunya dari ayo, diurutkan ini. Siapa? Yang jelas nanti biar enggak keliru. Siapa? Antum jangan nengok, nanti antum ada tanya tadi. Ayo. Antum. Siapa? Hah? Dari siapa? Antum, ingat enggak? Antum. Mie ayam gimana? Yang jelas ngomongnya. Kalau ngomong enggak jelas nanti keliru nanti. Hah? Dari siapa? Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an, kelompoknya namanya Al-Bayaniyah. Paham ya? Nah, Bayan bin Sam'an mengambil dari siapa? Kurang. Hah? Siapa tadi? Siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Bener, Ibnu Ukhti bener, teman siapa namanya? Wah, itu nanti. Sampai keliru, ada satu pentingnya nih. Al-Jahm bin Safwan ngambil ilmu dari Al-Ja'd bin Dirham. Al-Ja'd bin Dirham mengambil ilmunya dari Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an mengambil ilmunya dari Talut. Nah, jelas Talut ibn Ukhti Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Diurutkan itu ya. Talut ibn Ukhti Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Ujung-ujungnya dari orang Yahud. Itulah pemikiran Jahmiyah. Satu lagi, nah barakallahu fikum, Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah. Siapa pemimpinnya? Nah barakallahu fikum, sudah kami lewati berkali-kali kelompok Qadariyah. Munculnya awal mula di Basrah. Di zamannya waktu itu mulai muncul, ditanyakan di zamannya Abdullah bin Umar. Ada dua orang lagi berangkat umrah. Sudah berencana dua orang ini. Nah, ingin ketemu Abdullah bin Umar, membicarakan tentang kejadian yang ada di Basrah. Di Basrah ada sosok orang yang punya keyakinan bahwasanya innal amra unuf. Bahwasanya semua perkara itu Allah Ta'ala tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Semua kejadian Allah Ta'ala nggak tahu kecuali setelah terjadi. Ini pemahaman yang berbahaya. Bahkan Allah Ta'ala mengetahui sebelum terjadi, yang sedang terjadi, yang telah terjadi jelas, yang akan terjadi, yang tidak terjadi aja. Kalau seandainya terjadi, tahu bagaimana terjadinya Allah SWT. Nah, siapa ini? Siapa ini pemimpin? Nah, barakallahu fikum, kelompok Al-Qadariyah yang waktu itu muncul di Basrah. Nah, barakallahu fikum, siapa pemimpin tersebut? Antum? Siapa? Yang jelas biar yang lainnya dengar. Ayo, na'am. Lupa atau ingat atau wallahu alam? Ya, dilanjutkan yang lainnya. Siapa? Ayo lah, bahas antum.
Belum juga? Ayo, antum. Labas antum. Antum. Labas. Antum Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Nah, Ma'badun al-Juhani. Namanya Ma'bad al-Juhani. Nam innahu dhahara bil Basrah rajulun yuqalu lahu Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani pemimpin Qadariyah. Wasil bin Atha pemimpin Mu'tazilah. Al-Jahm Safwan pemimpin Jahmiyah. Dzul Khuwaisir at-Tamimi pemimpin Khawarij. Masih ada kelompok yang lainnya, itu diantaranya wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah rabbil alamin.